Kalau kamu malas, jangan lawan dengan niat besar. Itu hampir selalu gagal. Turunin target sampai kelihatan receh. Jangan bilang, aku mau beresin semuanya. Bilang aja aku kerjain 5 menit. 5 menit itu sering bohong. Karena setelah mulai biasanya tangan lanjut sendiri. Malas itu jarang kalah sama semangat. Tapi sering kalah sama kebiasaan kecil. Masalah orang malas biasanya bukan gak mau. Tapi kebanyakan mikir. Otak keburu capek sebelum tangan gerak. Jadi trik paling aman. Mulai tanpa mikir. Pegang alatnya dulu. Gerakin dikit, kayak user repeat. Begitu tubuh udah jalan, pikiran biasanya nyusul belakangan. Kalau kamu nunggu mood bagus buat mulai, kamu bakal nunggu lama. Mood itu efek samping, bukan syarat. Kerjain sesuatu dulu, walau rasanya hambar. Hasilnya mungkin biasa, tapi dari situ, biasanya muncul rasa, oh ternyata bisa. Dari situ baru semangat pelan-pelan naik. Berhenti nyalahin diri sendiri tiap kali malas. Itu cuma bikin tambah berat. Yang lebih kepake, ganti strategi. Kalau capek, kecilkan target. Kalau jenuh, ganti urutan. Kalau bosan, ubah cara. Masalahnya sering bukan di kamu, tapi di cara kamu maksa diri. Jangan ukur hari ini dari seberapa banyak yang kelar. Ukur dari satu hal. Kamu mulai atau enggak, mulai itu sudah progres. Diam itu yang bikin numpuk di kepala. Sedikit gerak lebih sehat daripada banyak rencana yang cuma muter di pikiran. Kalau kamu sering nunda, kemungkinan karena tugasnya kelihatan terlalu besar. Pecah sampai kelihatan gampang. Jangan mikir hasil akhir, fokus ke langkah paling dekat. Begitu satu bagian selesai, beban di kepala langsung turun. Dari situ lanjut jadi lebih ringan. Lingkungan berantakan, bikin malas datang lebih cepat. Gak perlu rapi total, cukup singkirin yang ganggu pandangan. Ruang yang sedikit lebih bersih, bikin otak lebih mau kerja. Ini kelihatannya sepele, tapi efeknya langsung kerasa. Berhenti bandingin prosesmu sama hasil orang lain. Yang kamu lihat dari mereka cuma potongan akhir, bukan capek dan berantakannya. Bandingin dirimu sama kemarin aja. Kalau hari ini sedikit lebih maju, itu sudah cukup. Kalau capek, jangan langsung berhenti total. Ganti ke versi paling ringan dari tugas itu. Turunin tempo, bukan matiin mesin. Pelan tapi jalan jauh lebih aman daripada berhenti lalu susah mulai lagi. Jangan kebiasaan bilang nanti. Kata itu bikin otak ngerasa aman, padahal gak ada aksi. Ganti dengan waktu yang jelas. Walau pendek, sekarang 5 menit lebih kuat daripada nanti, kalau sempat. Kalau kamu ngerasa kosong dan gak pengen ngapa-ngapain, jangan paksa produktif. Lakuin hal paling netral. Gerakan kecil tanpa tekanan sering jadi pintu buat balik fokus pelan-pelan. Motivasi yang datang dari rasa bersalah jarang tahan lama. Lebih awet kalau kamu mulai dari rasa penasaran. Kerjain sedikit cuma buat lihat hasilnya kayak apa. Kadang rasa penasaran lebih kuat dari niat besar. Kalau sering berhenti di tengah jalan, jangan marah. Berhenti itu normal. Yang penting kamu tahu cara balik lagi. Balik gak harus dari awal. Cukup lanjut dari titik terakhir yang kamu ingat. Kurangi ekspektasi, bukan usaha. Banyak orang malas karena targetnya ketinggian. Saat target turun, gerak jadi lebih ringan. Dari ringan itu, justru sering muncul hasil yang lebih konsisten. Jangan nunggu kondisi ideal. Kondisi ideal jarang datang sendiri. Mulai di kondisi seadanya, jauh lebih berguna daripada nunggu siap, tapi nggak jalan-jalan. Kalau pikiran terlalu penuh, berhenti mikir hasil. Fokus ke gerakan fisik. Tangan kerja dulu, kepala nyusul belakangan. Tubuh sering lebih jujur daripada pikiran. Bosan itu tanda kamu butuh variasi, bukan berhenti. Ganti urutan, ganti posisi, ganti cara. Perubahan kecil sering cukup buat bikin otak mau lanjut lagi. Jangan remehkan efek menyelesaikan satu hal kecil. Rasa selesai itu bikin otak pengen ngulang. Dari 1 jadi 2, lalu jadi kebiasaan. Kalau hari ini berat, turunin standar. Jangan tambah beban dengan nyalahin diri sendiri. Bertahan hari ini lebih penting daripada terlihat hebat. Konsisten bukan soal rajin tiap hari. Konsisten itu soal selalu balik lagi walau sering berhenti. Selama kamu masih kembali, prosesmu masih jalan. Semua cara tadi bisa jalan kalau kamu berhenti ngandelin motivasi. Motivasi itu naik turun dan gak bisa dipegang. Yang bikin orang kelihatan konsisten, biasanya bukan karena niatnya kuat,
tapi karena caranya sederhana. Mereka bikin proses yang gampang diulang, bukan yang kelihatan keren. Kalau sesuatu terlalu ribet buat diulang besok, berarti itu bukan sistem yang aman buat jangka panjang. Konsisten itu bukan soal disiplin keras, tapi soal ngurangin alasan buat berhenti. Kalau tiap mau mulai rasanya berat, itu tanda targetnya kebesaran. Turunin lagi, sampai kamu gak perlu debat sama diri sendiri. Sistem yang bagus itu yang bikin kamu mulai tanpa banyak mikir, bukan yang bikin kamu harus nyiapin mental dulu. Banyak orang gagal konsisten karena tiap mulai mereka selalu mikir ulang dari nol. Otak capek kebanyakan keputusan. Lebih ringan kalau kamu selalu mulai dari titik yang sama, waktu yang mirip, urutan yang sama, atau cara yang gak berubah. Semakin sedikit yang harus diputuskan, semakin besar kemungkinan kamu jalan. Kalau kamu sering berhenti beberapa hari, jangan reset semuanya. Itu justru bikin makin berat buat balik. Lanjutkan dari versi paling sederhana yang kamu bisa. Konsistensi gak rusak karena jeda, tapi rusak karena kamu ngerasa harus mulai sempurna lagi setiap kali balik ke proses. Cara paling aman buat konsisten adalah bikin aktivitas itu jadi netral. Bukan beban, bukan kewajiban besar. Cukup jadi hal yang bisa kamu lakukan tanpa tekanan. Kalau prosesnya terasa biasa aja, kamu lebih mungkin ngelakuinnya lagi besok tanpa drama di kepala. Jangan gabungin semua target dalam satu waktu. Itu bikin cepat capek. Hari ini cukup satu hal kecil, besok baru yang lain. Otak manusia lebih tahan sama fokus sempit daripada beban besar sekaligus. Fokus kecil tapi rutin jauh lebih kuat daripada semangat besar tapi jarang muncul. Kalau kamu sering males di tengah jalan, kemungkinan kamu kebanyakan ngejar hasil. Coba ganti fokus ke durasi. Kerjain sebentar tapi rutin. Hasil itu efek samping, bukan target utama. Saat durasi udah jadi kebiasaan, hasil biasanya datang sendiri tanpa dipaksa. Konsistensi juga soal jujur sama kondisi. Kalau capek, akui. Kalau berat, turunin. Maksa diri terus justru bikin kamu benci sama prosesnya. Proses yang bertahan lama itu biasanya yang ramah sama kondisi manusia, bukan yang kelihatan ideal di kepala. Berhenti menilai hasil setiap hari. Evaluasi terlalu sering bikin kamu gampang kecewa dan pengen berhenti. Kerja dulu, jalanin dulu, nilai belakangan. Konsistensi butuh ruang buat proses kelihatan biasa sebelum hasilnya mulai kelihatan. Kalau kamu sering ngerasa kehilangan arah, itu bukan karena kamu gak punya tujuan, tapi karena tujuanmu terlalu jauh. Tarik tujuan itu lebih dekat, bikin sesuatu yang bisa kamu sentuh hari ini. Tujuan dekat bikin kamu lebih gampang bergerak. Konsisten juga butuh batas. Tahu kapan harus berhenti sebelum capek berlebihan. Berhenti saat masih pengen lanjut itu lebih sehat daripada lanjut sampai muak. Rasa pengen balik itu penting buat jangka panjang. Jangan nunggu hari bagus buat konsisten. Hari biasa justru latihan terbaik. Kalau kamu bisa jalan di hari yang biasa-biasa aja, kamu gak tergantung sama mood atau suasana. Itu tanda sistemmu mulai kuat. Banyak orang berhenti bukan karena gagal, tapi karena ngerasa tertinggal. Padahal pelan itu masih gerak. Selama kamu masih balik ke proses, kamu belum keluar jalur. Kecepatan tiap orang beda, tapi arah bisa sama. Kurangi nyimpen semuanya di kepala. Pikiran yang penuh bikin kamu cepat lelah sebelum mulai. Lebih baik langsung gerak kecil daripada mikir lama. Tubuh sering lebih jujur daripada pikiran dalam urusan mulai. Podoakarnia. Konsistensi itu kebiasaan buat balik lagi. Bukan soal seberapa jarang kamu berhenti, tapi seberapa cepat kamu mau lanjut. Proses yang bisa kamu datangi berulang kali itu yang paling tahan lama. Sampai di titik ini, coba lihat ulang caramu berjalan. Bukan buat nyalahin diri sendiri, tapi buat ngerti apa yang beneran kerja buatmu. Konsistensi itu personal. Cara orang lain belum tentu cocok. Yang penting kamu tahu ritme mana yang bikin kamu bertahan. Bukan cuma semangat di awal lalu hilang di tengah. Kalau kamu masih ada di sini, artinya kamu gak berhenti. Walau pelan, walau sempat jeda, kamu tetap lanjut. Itu bukan hal kecil. Banyak orang berhenti total karena ngerasa progresnya kurang. Padahal, bertahan itu sendiri sudah bentuk kemajuan yang jarang disadari. Gak semua proses harus terasa hebat. Kadang rasanya biasa, kadang malah hambar. Tapi justru di situ kebiasaan dibangun. Saat kamu tetap jalan tanpa perlu dorongan besar, itu tanda kamu mulai kuat, bukan karena semangat,
Tapi karena kamu sudah terbiasa bergerak, kalau hari ini terasa lebih ringan, syukuri. Kalau masih berat, nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu satu hal, kamu bisa balik lagi kapanpun. Proses ini nggak kemana-mana. Selama kamu mau datang lagi, langkah kecilmu tetap dihitung. Terima kasih sudah menemani proses ini sampai akhir. Kalau kamu ngerasa video dan kata-kata di sini bikin kamu sedikit lebih tenang, atau mau lanjut lagi, dukung channel Hibiscus Paint dengan like dan subscribe. Dukungan kecilmu bantu channel ini terus jalan dan bikin karya-karya tenang lainnya. Yuk, kita lanjut pelan-pelan bareng.